Gus Baha, Masya Allah, beliau orang luar biasa. Beliau orang alim, tafkir, seorang pemikir. Ana sering beberapa kali dengar ceramah beliau. Beliau seorang tafkir, ahli pemikir. Yakni kadang ilmu-ilmu yang beliau berikan itu tidak ada pada ilmu-ilmu, nasihat-nasihat ilmu, cara beliau mengistinbatkan hukum-hukum, mengistinbatkan hukum. Itu ana lihat luar biasa, cerdas. Beliau orang cerdas, yakni ar-rasikhuna fil ilm. Beliau orang yang Masya Allah tafkir, dan yang luar biasanya lagi penampilan beliau sangat sederhana sekali. Itu yang senang dari beliau, penampilan beliau sederhana, orang apa adanya. Itu pendapat anak yang ente minta tentang Gus Baha. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan, ya. Hiburan dari Tuhan, ya Allah nyukani pelipur larang gini ku saat Nabi ngalami dua kesusahan, ya. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas, ya, kaum minoritas kecil, miskin, terus pendukungnya tidak ada. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh sinten pamanipun, gini sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya, gini ku Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, sing ente-entean berjuang, ternyata wafat. Khadijah Abu Thalib wafat, terus dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Sudah gitu niki yang termasuk ilmiah, sudah gitu secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungokno tenan niki ngaji. Terguncang itu karena secara mitos, keyakinannya tiang Arab niku pun kadung kedekte embek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Kalau baleni malih ya. Kafir Mekah itu orang-orang bodoh, orang-orang nggak terpelajar. Mereka itu punya satu mitos, satu keyakinan yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh intelektual Yahudi maupun Nasrani. Apa keyakinan itu? Bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani Israel. Orang mungkin Nabi kok orang turunannya wong Yahudi atau wong Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi, mereka bilang antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatain min qablina. Nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh sangka turunan-turunan Yahudi. Sebab itu banyak cerita di Quran, cerita konsultasi tiang kafir Mekah pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan. Orang mungkin Nabi kok nggone umiyin mung pintu-pintu untuk napa wahyu. Padha-padha dadi nabi rak kita ora Muhammad. Ini kalau cerita sejarah. Sehingga saat Nabi ngaku Nabi, niku kayak sudah jadi mitos. Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina, Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baitul Aqsa. Gini ku masjid Baitul Maqdis dan Baitul Muqaddas. Lah itu wong kafir pinter, saking kepengen nyudutno Nabi Muhammad itu sampai Nabi mesti ning Palestina, ya mesti roh cerita-ceritanya Nabi ning Palestina. Lah kowe apa tau roh Palestina? Setelah kau detail-detail, nah aku pancen roh itu pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlah piro, terus madhepe ning diwa. Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malakutas samawati, baca alam-alam gaib, niku dites nak iso tenan. Saiki aku takok jumlah pintu Baitul Maqdis piro. Nah, ini peringatan kangge santri-santri bahwa semua Nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat di masjid kayak teletong unta terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga mengalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis Sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya,
Mat, saya punya 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau enggak ya tidak Nabi. Termasuk takokane, apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Takokane aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? Soal takokane aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode Madinah. Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra, di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian, perilaku Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini, sampai di hati-hati Sahih Nabi bisa menjelaskan detail. Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal, itu detail sekali Nabi. Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten Nabi. Itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham ben sampean roh asal usulnya. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, ya, hanya permainan politik. Sampai bener sejarah, permainan politik, manipulasi politik. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Israel itu bukan menunjuk sebuah negara lagi, sampai pun salah paham. Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk auladi Yakub. Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah diberi kemerdekaan Inggris, paham ya? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin, sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk auladi Yakub. So intinya di antara anak Nabi Yakub ono jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan itu ming Bani Yahuda niku diarani Bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut, Nabi Muhammad itu ada beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten? Ibrahim. Nabi Ibrahim niku gada putra kalih sing gada turunan gini ku Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah. Ini ku sing disebut Quran inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Terus saking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan. Ya, mulane nak teng berjanji disebut wa adnanu bila raibin inta dzawil ulumin nasabiyya ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntam. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adnanu bila raibin inta dzawil ulumin nasabiyya ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntam. Tapi yang menjadi masalah yaitu tadi saya sudah bilang ya, seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah di kepentingan menggagalkan kenabian Muhammad, sehingga dilecehno Muhammad bin Abi Kabsah. Oh Muhammad yang cilik di rumah tukang angan wedhus. Jadi gue nak seneng kiai kan inna akramakum indawi atqakum. Cek Ben Karlan, cek Karmin pokoknya takwa ya kiai. Ya, itu enak lagi gedeng kiai itu kan. Anak Karlan kok kakean tingkah. Nah di Seo Mekah yang ngoten niku. Jadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di seputar Quraisy. Nabi itu kastane Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu ketok terhormat. Wong kafir pinter nak istilahnya orang Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kabsah. Mereka cilik Nabi tahu dirumah. Cara kene ya Karlan yang penjara desa. Mulane Nabi tawangon wedhus, mergo tau de bapak angkat sing tukang napa? Wedhus. Lah wong Mekah pinter, dididik wong Yahudi. Enak istilahnya aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Iku cek kekerenan, terlalu napa? Keren. Jadi Muhammad bin Ibnu Abi Kabsah. Di wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar. Nek sing gedeng wong komusuk kan terus repot. Terus nyebut desa asli ini asal. Nek seneng bupati ya jadi bupati. Orang nomor 1 di Bojonegoro, nak gedeng golek asal usule. Semua itu umur sunatullah, mulai rian sampai kiamat ya. Sunatullah ini hati kot kelas napa? Mengkobel. Walanta jadi sunatil lain napa? Tabdila. Ya akan begitu.
Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani ya. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Jika nabi dalam proses Isra itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain,